Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Mari kita masuk ke pembahasannya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Siapa yang tahu gambar apa ini? Ini adalah gambar jembatan Suramadu yang ada di Madura. Jembatan Suramadu ini menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis, Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura, harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional, telah dibangun jembatan Suramadu yang melintas Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura, bisa melalui perjalanan darat. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, transportasi, dan lainnya. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Berikut ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Yang pertama, nelayan. Yang kedua, pedagang ikan. Yang ketiga, petani garam. Yang keempat, petani rumput laut. Yang kelima, budidaya kerang mutiara. Yang keenam, usaha pariwisata. Yang ketujuh, jasa pelayaran. Berikutnya adalah pertambangan minyak. Dan masih banyak jenis-jenis pekerjaan yang lainnya. Coba kalian cari informasi ya. Jenis pekerjaan apa lagi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut? Nah, itulah tadi contoh jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Nah, anak-anak, berikut ini beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Yang kedua, terjadinya pembauran, percampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, itulah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Selanjutnya, berikut ini
dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Dampak positifnya antara lain, yang pertama, dilalui jalur perdagangan dunia, kemudian kaya akan sumber daya alam laut, yang ketiga memiliki keberagaman budaya, yang keempat memiliki potensi wisata bahari, dan yang kelima keberagaman sumber daya manusia. Itulah dampak positif yang timbul akibat letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Selanjutnya berikut ini dampak negatifnya. Yang pertama, tidak meratanya potensi alam. Yang kedua, tidak meratanya pembangunan. Yang ketiga, sulitnya pengawasan wilayah. Yang keempat, rawan terjadinya konflik kedaerahan. Dan yang kelima, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Itulah dampak positif dan negatif yang timbul akibat dari letak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Berikut ini bacaan yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Kalian baca dengan seksama ya. Kegiatan selanjutnya, kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf bacaan yang sudah kalian baca tadi. Itulah tadi ide pokok dari masing-masing paragraf yang telah kalian baca. Sekarang silakan tulis ide-ide pokok ini ke dalam buku catatan kalian. Ditulis dengan rapi ya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Nah anak-anak, untuk menambah pemahamanmu, bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, ada sebuah gambar, sebuah kegiatan pemilihan ketua kelas. Kegiatan pemilihan ketua kelas ini mencerminkan beberapa sila dari Pancasila, yaitu sila Pancasila ke-4, ke-5, ke-3, dan ke-2. Berikutnya ada sebuah gambar
Perayaan Hari Besar Keagamaan. Perayaan Hari Besar Keagamaan ini mencerminkan sila Pancasila ke-1 dan ke-2. Contoh yang ketiga, ada sebuah gambar yang sedang bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sila Pancasila ke-3, ke-2, dan ke-5. Selanjutnya gambar keempat, ada sebuah gambar yang sedang melaksanakan kegiatan musyawarah mufakat. Kegiatan musyawarah mufakat ini mencerminkan sila Pancasila ke-4. Dan yang terakhir, ada sebuah gambar teman-temannya yang sedang menjenguk temannya yang sakit. Menjenguk temannya yang sakit ini mencerminkan sila Pancasila ke-1, ke-5, ke-3, dan ke-2. Nah, anak-anak, itulah tadi pencerminan-pencerminan dari beberapa sila Pancasila dalam beberapa gambar kegiatan yang sudah dicontohkan tadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus dapat menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ya, baik. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.